Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pembelajaran jarak jauh bagi siswa kelas 8. Insyaallah pembelajaran saat ini materinya tentang sanitasi. Maka silahkan kalian amati videonya, dan seperti biasa tugasnya dibuatkan sebuah resume dalam bentuk rekaman. Silakan videonya kalian dinikmati. Trivia sanitasi. Higiene adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan subjeknya. Sanitasi adalah usaha kesehatan masyarakat yang menitik beratkan pada pengawasan terhadap berbagai lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan manusia. Higiene merupakan kegiatan menjaga kesehatan dari penyakit yang menitik beratkan kepada objek itu sendiri, seperti mencuci tangan menggunakan sabun, mencuci piring, dan membuang bagian makanan yang rusak. Sanitasi merupakan kegiatan menjaga kesehatan dari penyakit yang menitik beratkan kepada lingkungan di sekitar objek, seperti menyediakan air bersih dan sabun untuk mencuci tangan, dan menyediakan tempat sampah untuk mewadahi sampah agar tidak dibuang sembarangan. Terdapat 2,3 miliar orang di dunia tidak memiliki akses ke toilet. Terdapat 892 juta orang atau sekitar 12% dari populasi global yang melakukan buang air besar sembarangan. 60% dari populasi global tidak memiliki akses sanitasi yang dikelola dengan aman. Air, sanitasi, dan penyakit terkait higiene membunuh 1 juta orang setiap tahunnya. Setiap 2 menit, 1 orang anak meninggal karena penyakit yang berhubungan dengan air. Diare merupakan 1 dari 3 penyebab utama kematian pada anak. 160 juta anak-anak menderita stunting dan kekurangan gizi kronis terkait dengan air dan sanitasi. Hampir 25 juta orang di Indonesia tidak memiliki akses ke toilet. Mereka melakukan praktik buang air besar sembarangan atau BABS di ladang, semak, hutan, parit, jalan, kanal, atau ruang terbuka lainnya. Di Indonesia, sebanyak 1/4 populasi anak yang berusia di bawah 5 tahun menderita diare. Berdasarkan Riskesdas tahun 2018, penyakit diare memiliki prevalensi yang paling tinggi di antara penyakit menular lainnya seperti ispa dan malaria. Pada tahun 2016, secara nasional, presentasi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak adalah 71,14%, dan presentasi rumah tangga dengan sanitasi layak adalah 67,8%. Penyebab utama diare adalah bakteri Escherichia coli. Selanjutnya disingkat menjadi E. coli. E. coli adalah tipe bakteri fekal coliform yang biasanya terdapat pada alat pencernaan binatang dan manusia. Adanya E. coli di dalam air adalah indikasi kuat adanya kontaminasi kotoran manusia dan hewan. Penyebaran diare dan penyakit water-related disease lainnya dapat dipahami dengan menggunakan diagram F. Pertama kali ditemukan oleh E.G. Wagner dan Jean Lanois pada tahun 1958. Diagram F menggambarkan bagaimana bakteri E. coli yang ada di dalam kotoran manusia dan hewan bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Kotoran manusia dan hewan bisa masuk ke perut melalui beberapa cara, antara lain melalui jemari tangan, kontaminasi air, lalat, dan kontaminasi tanah atau ladang. Maka, cara mencegah penyebaran E. coli agar tidak masuk ke perut manusia adalah dengan memutus salah satu rantai dari diagram F. Cara memutus rantai tersebut ialah 1. Pembuatan jamban sehat dan baik yang bersifat individu maupun komunal. Menggunakan jenis kloset leher angsa atau pelengsengan dengan tutup, dan dilengkapi sarana pengolahan setempat atau tangki septik sesuai standar maupun terpusat.
2. Melakukan praktik CTPS atau cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Praktik CTPS dilakukan setelah BAB dan sebelum mengolah bahan makanan serta sebelum makan. 3. Mengelola makanan dan minuman dengan mencuci bahan makanan dan minuman terlebih dahulu. Menutup makanan dan minuman agar tidak dihinggapi lalat. Mencuci peralatan makan dan memasak. Mengolah makanan dan minuman dengan baik. Dimasak hingga matang sebelum dikonsumsi. Dengan demikian, maka penyediaan fasilitas sanitasi yang memadai dan berkelanjutan yang didukung dengan penyediaan air bersih dan promosi higiene akan sangat membantu memperbaiki kondisi kesehatan manusia. Demikian tadi video yang sudah kalian amati ya, dan mohon maaf Bapak masih dalam perjalanan membuat video pembelajaran. Dan untuk itu kita tutup dulu dengan materi dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.